Salam gila bola. Dari hasil Liga Eropa, jersey aneh Barca, anak ketemu gede Samuel Eto'o, sampai gaji terbesar dunia terbaru untuk pemain sepak bola akan kami bahas di Berita Bola edisi 18 Februari 2022 ini. Tonton videonya sampai habis, dan buat yang belum, jangan lupa klik subscribe dan tendang loncengnya agar kami tambah semangat. Lawan Napoli, Barca diselamatkan penalti. Barcelona yang menjamu Napoli di leg pertama babak 16 besar Liga Eropa hanya mampu bermain imbang, itu pun mereka sempat tertinggal terlebih dahulu di babak pertama. Beruntung pemain Napoli melakukan handball dan Ferran Torres sukses mengeksekusi tendangan penalti untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dortmund hancur di Champions dan Eropa. Borussia Dortmund yang terdepak dari Liga Champions kini kembali terancam terdepak dari Liga Eropa setelah kalah 2-4 oleh Rangers. Bahkan Rangers sempat unggul 3-0 hingga awal babak kedua, meski pada akhirnya 2 gol dari Jude Bellingham dan Rafael Guerreiro sempat mengecilkan jarak ketinggalan, namun gol bunuh diri dan Axel Zagadou membuat Rangers menang 2-4 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Hasil Liga Eropa selengkapnya. Borussia Dortmund versus Rangers 2-4. Zenit versus Real Betis 2-3. Barcelona versus Napoli 1-1. Sheriff Tiraspol versus Braga 2-0. RB Leipzig versus Real Sociedad 2-2. FC Porto versus Lazio 2-1. Atalanta versus Olympiakos 2-1, Sevilla versus Dinamo Zagreb 3-1. Ferran Torres menangis. Ferran Torres menangis usai buang banyak peluang dan berakibat gagalnya Barcelona meraih kemenangan melawan Napoli. Ferran Torres tahu bahwa dia bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Sebagai pemain yang dibeli mahal dari Manchester City, penyerang asal Spanyol itu merasa sangat bersalah usai pertandingan. Setidaknya tercatat 3 peluang emas gagal ia konversikan menjadi gol. Ousmane Dembélé dicemooh dan dipuji. Pelatih Barca, Xavi, memasukkan Dembélé pada menit ke-65 menggantikan Adama Traoré. Bagi Dembélé, ini adalah pertandingan pertamanya di Camp Nou setelah ia sempat dibekukan dari skuad menyusul ketidakjelasan masa depannya pada jendela transfer Januari 2022. Dembélé pun mendapat cemoohan dari supporter Barca yang berada di tribun ketika melakukan pemanasan di pinggir lapangan. Cemoohan berlanjut ketika Dembélé masuk lapangan di menit ke-65. Namun, cemoohan itu kemudian berubah menjadi aplaus kala pemain asal Prancis itu mulai mendapatkan bola. Dembélé bermain apik dan tercatat 3 kali melakukan dribble sukses dan 3 kali memenangi duel dengan lawan. Barcelona bermain lebih baik dengan masuknya Dembélé. Ada yang salah dengan jersey Ferran Torres. Ada hal menarik dari jersey Ferran Torres selama pertandingan melawan Napoli, yaitu pada jersey Barcelona yang dia kenakan tidak memiliki logo Barcelona dan logo Nike di jersey-nya, hanya cetakan sponsor Rakuten. Bahkan jersey itu tampak seperti jersey palsu jika dibandingkan dengan milik rekan-rekannya yang lain yang memiliki logo Barcelona dan Nike secara lengkap, dan ini membuat fans bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan jersey Torres itu? Gol debut Anthony Martial di Sevilla. Anthony Martial mencetak gol debutnya bersama Sevilla dalam kemenangan 3-1 atas Dinamo Zagreb di partai leg pertama playoff knockout Liga Eropa 2021-2022. Martial dipinjamkan ke Sevilla pada Januari lalu setelah tak menjadi pilihan utama di Manchester United musim ini. Pemain 26 tahun itu rela dipangkas gajinya demi bisa pindah dan mendapatkan waktu bermain lebih banyak. Kini ia tampak bahagia dengan Sevilla dan ia berharap bisa terus bermain baik seperti saat melawan Dinamo Zagreb agar bisa kembali dilirik pelatih timnas Prancis Didier Deschamps. Striker Ajax laris manis.
Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan menyusul Manchester United dan Barcelona dalam perburuan tanda tangan winger milik Ajax Amsterdam, Anthony. Liverpool sebenarnya sudah lama mengamati Anthony. Bahkan mereka disebut sudah memantaunya saat ia masih bermain di Sao Paulo. Laporan itu menyebut Liverpool sangat terkesan dengan betapa cepatnya Anthony beradaptasi di Eropa. Liverpool memang pantas mengincar winger baru seperti Anthony. Ini tak lepas dari belum jelasnya masa depan Mohamed Salah dan Sadio Mane yang kontraknya berakhir pada 2023 mendatang. Ralf Rangnick bikin Ronaldo jadi mandul? Kleberson, mantan pemain Manchester United ini menilai ketajaman Cristiano Ronaldo di Manchester United berkurang karena Ralf Rangnick. Menurut Kleberson, penyebab menurunnya produktivitas gol Ronaldo karena sang striker kesulitan beradaptasi dengan gaya bermain Rangnick yang memerintahkan anak buahnya merebut bola di area lawan. Ronaldo ianggap lebih suka menerima bola lalu melakukan duel 1 lawan 1 dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Kleberson percaya bahwa situasi ini bisa membaik. Ia yakin dalam waktu dekat, Ronaldo akan terbiasa dengan gaya bermain sang manajer. Ralph Hasenhüttl beri jawaban. Manchester United yang saat ini dipegang oleh Ralf Rangnick dengan status interim akan mengakhiri jabatannya hanya sampai akhir musim ini, kemudian dirinya akan mengemban tugas baru sebagai konsultan klub. Ada 4 pelatih yang santer diberitakan akan mengisi kursi kepelatihan Old Trafford musim depan, seperti Mauricio Pochettino, Erik ten Hag, Brendan Rodgers, hingga nahkoda timnas Spanyol, Luis Enrique. Hasenhüttl bukan pelatih dengan prestasi yang mentereng, namun ia dikenal sebagai pelatih yang mengusung filosofi bermain gegenpressing, seperti Jurgen Klopp di Liverpool dan Thomas Tuchel di Chelsea. Klopp dan Tuchel diketahui mempelajari skema gegenpressing dari Rangnick, begitu juga dengan Hasenhüttl. Hasenhüttl didukung oleh Jan Bednarek yang merupakan anak asuhnya di Southampton. Bednarek percaya bahwa sang pelatih sudah pantas untuk menukangi klub terbesar di dunia. Lantas, bagaimana Hasenhüttl menanggapi itu? Ia berbicara kepada awak media soal pendapat Bednarek terhadap dirinya dan berasumsi kalau sang pemain mengeluarkan pendapat dalam kondisi tertekan oleh pertanyaan media. Ia belum mau memikirkan hal tersebut dan hanya ingin fokus pada laga yang akan datang berikutnya. Manchester United bakal juara Liga Champions. Sebuah pernyataan berani diungkapkan oleh Luke Shaw. Bek Manchester United itu yakin bahwa timnya bisa menjadi juara Liga Champions di musim ini. Meski Setan Merah masuk ke fase knockout, namun tidak banyak yang menjagokan mereka untuk menjadi juara Liga Champions. Pasalnya, performa Setan Merah musim ini kerap acak-adut hingga mereka diyakini tidak akan bertahan lama di kompetisi ini. Luke Shaw tahu bahwa timnya bukan tim unggulan di antara 16 peserta fase gugur lainnya, namun sang bek optimistik bahwa timnya bisa menjadi juara di turnamen ini. Manchester United mengawali perjalanan mereka di fase gugur Liga Champions dengan melakoni laga tandang ke Spanyol. Mereka akan berhadapan dengan juara La Liga musim lalu, Atletico Madrid. Update terbaru ruang ganti Manchester United. Pada video berita kami sebelumnya, Ronaldo dikabarkan mau merombak hegemoni ruang ganti, sehingga memicu kemarahan kubu pemain asal Inggris. Lewat Twitter, jurnalis Sport Bild Christian Falk mengklaim kubu pemain domestik di United terganggu dengan manuver Ronaldo yang ingin menguasai ruang ganti bersama gengnya sendiri. Namun Marcus Rashford membantah klaim adanya perpecahan dalam skuad Manchester United menyoal peranan Cristiano Ronaldo di ruang ganti. Rashford pun meresponnya secara langsung lewat media sosial tersebut. "Oh, sekarang kita mau mengarang-arang cerita," balasnya meretweet laporan Falk. "Tolong stop mencari-cari perpecahan," tulis Rashford. Samuel Eto'o tiba-tiba punya anak 22 tahun. Pengadilan Madrid telah menyatakan mantan pemain Barcelona, Samuel Eto'o, sebagai ayah resmi dari seorang wanita Spanyol berusia 22 tahun, Erika do Rosario Neves. Sang ibu dari wanita muda ini bertemu dengan Samuel Eto'o di klub malam kota Madrid pada tahun 1997 ketika Eto'o dipinjamkan ke Leganes. Sang ibu menyatakan bahwa selama kehamilan dia mencoba berkomunikasi dengan Eto'o, tetapi dia tidak menjawab panggilan telepon maupun membalas emailnya.
Untuk membuktikan dirinya adalah putri dari Samuel Eto'o, wanita muda tersebut memberikan bukti biologis yang mendukung kesaksiannya, yang membuat hakim mengakui klaim tersebut, meskipun Eto'o tidak pernah menghadiri pengadilan ini. Eto'o sekarang harus membayar putri barunya itu uang sebesar 1.400 euro per bulan atau sekitar 22 juta rupiah per bulan. Nah loh. Kondisi terkini cedera Diogo Jota. Diogo Jota yang digantikan pada babak pertama saat Liverpool menang 2-0 atas Inter di leg pertama babak 16 besar Liga Champions akan menjalani tes hari ini untuk menentukan tingkat cedera yang ia alami. Pemain berusia 25 tahun itu mengalami cedera pergelangan kaki pada babak pertama pertandingan di Stadio Giuseppe Meazza dan digantikan saat turun minum oleh Roberto Firmino yang kemudian mencetak gol pembuka Liverpool pada menit ke-75. Mohamed Salah kemudian mencetak gol kedua 8 menit kemudian. Liverpool akan menjalani 3 pertandingan dalam 10 hari ke depan. Mereka akan menjamu Norwich City dan Leeds United di Liga Premier dan kemudian menghadapi Chelsea di final Carabao Cup pada 27 Februari 2022. Jika Jota tidak dapat bermain dalam pertandingan-pertandingan tersebut, Roberto Firmino kemungkinan akan masuk ke dalam susunan pemain untuk menggantikannya. Mbappe gaji tertinggi di dunia. PSG berjuang mati-matian untuk menghalangi kepergian Kylian Mbappe ke Real Madrid. Mereka bahkan sanggup membuatnya jadi pemain dengan bayaran tertinggi di dunia. Real Madrid diketahui sangat meminati Mbappe dan pernah mencoba merekrutnya tahun lalu dengan menawarkan uang senilai 200 juta euro. PSG menolak meski tahu adanya kemungkinan Mbappe pergi secara gratis tahun ini. PSG merancang kontrak baru untuk menggoda Mbappe bertahan, nilainya pun tidak main-main. Mbappe bisa menerima bayaran 500.000 pounds per pekan atau setara dengan 9,7 miliar rupiah per pekan. Le Parisien masih punya peluang, meskipun kecil. Mbappe telah mengutarakan niatnya untuk hengkang sejak tahun lalu. Gile ya, 9,7 miliar seminggu bro. Kalau kamu punya gaji segede gitu tiap minggu, mau beli apa aja guys? Tulis di kolom komentar ya. Oke, itu semua dari kami hari ini. Jangan lupa untuk klik like dan share jika kamu suka video ini. Salam gila bola.